Kalau kita bicara soal Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, presiden ke-6 kita, apa sih yang pertama kali muncul di benak kita? Mungkin satu dekade yang penuh stabilitas ya. Tapi untuk benar-benar memahami warisannya, kita harus mundur sedikit. Coba kita lihat awal masa jabatannya, di mana ia langsung berhadapan dengan sebuah tantangan yang, bisa dibilang nyaris mustahil, perang dan perdamaian di Aceh. Bayangin deh, baru aja dilantik jadi presiden, langsung dihadapkan pada api yang mudah berkobar selama 30 tahun. 30 tahun! Itulah konflik berdarah di Aceh. Ini bukan sekedar krisis biasa loh, ini adalah ujian pertamanya, yang benar-benar akan menentukan arah kepemimpinannya ke depan. Oke, kita mulai dari sini. Perang tanpa akhir. Seberapa parah sih sebenarnya konflik di Aceh ini? Ini bukan cuma soal pemberontakan kecil-kecilan. Bukan, ini udah jadi perang yang mendarah daging, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, akarnya itu udah ada sejak tahun 1945. Waktu itu Aceh bergabung dengan Indonesia, tapi ada janji otonomi yang rasanya nggak ditepati. Rasa kecewa ini terus menumpuk sampai puncaknya di tahun 76 lahirlah Gerakan Aceh Merdeka atau yang kita kenal sebagai GAM. Dan saat SBY naik jadi presiden di tahun 2004, konflik ini udah jadi semacam luka terbuka bagi Indonesia. Susah banget disembuhkan. Lalu, terjadilah sesuatu yang gak pernah ada dalam perhitungan siapapun. Katalisator tsunami. Di akhir tahun 2004, sebuah tragedi dahsyat mengubah segalanya. Tsunami Samudra Hindia. Bencana ini bukan cuma merenggut ratusan ribu nyawa, tapi juga, anehnya, membuka celah untuk dialog. Kutipan ini, kena banget ya. Di tengah-tengah kehancuran yang begitu masif, apa artinya angkat senjata? Pertempuran jadi terasa sia-sia banget. Tsunami seolah memaksa kedua pihak yang bertikai buat berhenti sejenak dan sadar. Tunggu dulu, musuh kita yang sebenarnya sekarang bukan satu sama lain, tapi bencana kemanusiaan di depan mata. Dan dari tragedi inilah muncul sebuah jalan menuju perdamaian. Jadi ceritanya gimana? Pertama, tekanan internasional dan kebutuhan buat membangun Aceh kembali itu besar banget. Semua pihak didorong ke meja perundingan. Nah, langkah kedua ini yang jadi kuncinya. GAM memberi sinyal mau melepaskan tuntutan kemerdekaan penuh. Ini terobosan besar. Dari situlah pembicaraan di Helsinki bisa berjalan dan akhirnya sejarah pun tercipta. Sekarang, mari kita sorot tokoh utamanya, Presiden Sang Pendamai. Ya, di tengah proses yang super rumit ini, ada satu sosok yang memegang kendali. Jadi siapa sih sebenarnya Susilo Bambang Yudhoyono ini? Si jenderal yang akhirnya jadi pendamai. Nah, SBY ini punya julukan yang keren, The Thinking General, atau Sang Jenderal yang berpikir. Dan ini bukan julukan kosong loh. Latar belakangnya itu bukan cuma militer, tapi juga akademis. Punya gelar master, bahkan doktor. Jadi, cara dia berpolitik itu sangat strategis, penuh perhitungan, beda gitu. Jalannya menuju puncak kekuasaan itu jelas ya. Karir militernya panjang dan cemerlang, terus jadi menteri di bawah dua presiden sebelumnya, sampai akhirnya menang pemilu 2004 dan jadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang paling luar biasa, dalam tahun pertamanya, ia berhasil menyelesaikan masalah yang puluhan tahun nggak kelar, Aceh. Dan keberhasilan di Aceh ini jadi semacam fondasi. Fondasi untuk tema besar yang akan mendefinisikan 10 tahun pemerintahannya. Apa itu? Satu kata, stabilitas. Jadi apa aja sih ciri khas stabilitas di era SBY ini? Pertama, demokrasinya makin kokoh setelah tahun-tahun yang penuh gejolak. Terus, tingkat kepuasannya itu konsisten tinggi loh, rata-rata di angka 60%. Hebatnya lagi, kita berhasil menghindari dampak terburuk krisis keuangan global 2008. Dan tentu saja, perannya sebagai penengah dan puncaknya gelar Bapak Perdamaian berkat Aceh. Semuanya nyambung kan? Tapi, seperti biasa, selalu ada dua sisi mata uang. Di balik semua cerita soal stabilitas, muncul juga pertanyaan, atau lebih tepatnya kritik. Apakah ini era stabilitas, atau jangan-jangan era stagnasi? Nah, disinilah letak paradoksnya. Lihat dia perbandingannya. Sisi positifnya, dia berhasil mengunci reformasi demokrasi dan mendamaikan Aceh. Tapi di sisi lain, para kritikus bilang dia gagal memperdalam reformasi itu. Sifatnya yang suka kompromi itu bagus buat perdamaian, tapi dianggap kurang berani buat ngambil keputusan yang nggak populer, kayak soal korupsi di birokrasi atau subsidi BBM. Satu sifat yang sama, tapi hasilnya bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Inti kritiknya, ini,
Karena SBY sangat ingin menjaga stabilitas, ia dibilang cenderung menghindari masalah kompleks dan menghindari konfrontasi. Jadi, ibaratnya, daripada mengambil resiko dengan keputusan sulit yang bisa bikin gaduh, mending pilih jalan yang aman. Akibatnya, banyak reformasi penting yang tertunda. Oke, cukup soal politiknya. Sekarang kita geser ke sesuatu yang, mungkin nggak banyak yang tahu. Ada sisi lain dari sang jenderal yang berpikir ini yang bakal bikin Anda kaget. Jadi, pertanyaannya gini, kira-kira apa sih yang dilakukan seorang presiden yang dikenal super hati-hati dan nggak suka konfrontasi ini buat melepas penat? Apa hobinya di waktu luang? Jawabannya, di luang dugaan deh. Jawabannya adalah 5. 5 apa? Bukan 5 kebijakan penting. Bukan 5 KTT internasional. Tapi 5 album studio. Iya, Anda nggak salah dengar. Selama menjabat jadi presiden, SBY merilis 5 album musik. Ini bahkan sampai masuk rekor muri loh. Ternyata, kecintaannya sama musik itu bukan hobi baru. Udah dari remaja loh, dia main bass di band namanya Gaya Truna. Dan hobi ini terus berlanjut. Selama jadi presiden, dia bahkan rilis album pertamanya, Rinduku Padamu, di tahun 2007, dan sering kolaborasi sama musisi-musisi top Indonesia. Lagu-lagunya, ya seputar cinta, religi, dan patriotisme. Ini sisi lain dari sang jenderal yang jarang banget kita lihat kan? Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar. Apa warisan SBY sebenarnya? Apakah satu dekade stabilitas itu sepadan dengan tuduhan satu dekade stagnasi? Dan apa sih artinya kalau seorang pendamai yang berhasil mengakhiri perang 30 tahun ternyata juga seorang bintang pop? Mungkin jawabannya nggak sesederhana itu ya. Sama kompleksnya dengan sosok beliau sendiri.